Halo sahabat trader, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kami dari forexsignal88.com. Saya Ringa Reza dan ini adalah Pak Poti? Pak Poti dan Ya. saya biasanya bagi-bagi bocoran. Betul. Ya kan? Tapi sebelum itu kita mau selamatin ya. Ya. Oke? Gong si Pacai. Selamat Hari Raya Imlek 2017 bagi sahabat trader yang merayakan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ya. Kita mulai dengan Amerika Serikat, Amerika USD. Serikat, ya. Oke, Pak Poti ada dua berita penting nih. Ya. Ya kan, sepekan ini Ya. itu ada berita tentang TPP, Ya. juga berita tentang Trumponomics. Ya. Pak Poti, silakan. Apa nih? Jadi begini, para sahabat trader, kalau misalnya bicara mengenai Trumponomics, itu tuh sebenarnya slogan yang dipakai sama Donald Trump, yang akhirnya dengan slogan tersebut, dia berhasil menjadi presiden terpilih di US. Slogannya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi slogannya itu tuh sebenarnya mengenai membeli produk US dan memperkerjakan warga US. Jadi semua serba Amerika. Iya kan? Iya, dia akan mengutamakan segala sesuatu itu untuk US dulu. Itu begitu. Prioritas. Nah, kalau misalnya bicara Trumponomics itu sendiri, sebenarnya yang menjadi targetnya dari Donald Trump itu dia mencoba mengestimasikan bahwa tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada itu akan sebesar menjadi 25 juta lapangan pekerjaan selama satu dekade. Satu dekade itu berarti Iya, 10 tahun iya, ya. Berarti iya, per iya. tahunnya sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Oke. Yang padahal sebenarnya nih Reza, itu tuh target yang paling tertinggi yang pernah dicapai sama Amerika Serikat, itu tuh berada pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001. Nah, itu tuh hanya sebesar 24 juta, 4. Berarti ini Iya, sekarang iya. Presiden Trump ini mau break the record ya kan? Iya, mencoba break the record, nambahin lagi 600 ribu lah. Iya. Iya, betul. iya, iya. Betul. Nah, diharapkan dari pertumbuhan 25 juta US itu sendiri, itu nanti akan meningkatkan perkembangan ekonomi Amerika Serikat menjadi 4%. 4%. Iya, iya, iya. Nah ini sebenarnya Pak Poti, ini sebenarnya beberapa analis dari luar yang kita juga research ya kan. Iya, iya, ini benar. agak sebenarnya pesimis ya. Iya. Karena ini project ambisius sebenarnya, project ambisius. Tapi ya kita lihat, kita doakan semoga berhasil lah. Iya, betul. Iya kan? Ya mungkin nanti akan bisa terlihat dari ya kerjanya 100 harinya dulu nih. Ya betul. Iya kan? Ya. Dari programnya apa aja, Iya, gitu ya kan? selama 100 hari ini. Iya, iya. Oke. Nah sekarang yang kedua tentang TPP. Tentang TPP. Pak Poti, sahabat trader mungkin mau tahu TPP itu singkatannya? Itu Trans Pacific Partnership. Trans-Pacific Partnership. Iya, itu betul, tentang betul. Jadi begini, kalau misalnya bicara TPP itu sendiri, itu tuh sebenarnya sudah wacananya itu sudah didengung-dengungkan dari beberapa tahun yang lalu, ya dari zamannya Obama sebenarnya. Jadi begini, kalau misalnya bicara TPP, ini kan memang kalau misalnya bicara ekonomi Cina itu kan yang coba ngerangsek nih. Iya. Ya, nomor 1 itu sekarang Amerika Serikat, nomor 2 itu sekarang Cina, nomor 3 itu adalah Jepang. Oke. Ya, nah TPP itu sendiri sebenarnya coba dibentuk sama 12 negara itu untuk jangan sampai Cina itu benar-benar terlalu mendominasi. mendominasi Iya, sebenarnya itu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya Presiden Trump memutuskan memang kan udah mau keluar Iya. dari TPP ya kan, berarti harus diganti kan? Betul, Nah, itu betul. kira-kira siapa kandidatnya? Indonesia dan Cina. Ah gitu ya. Iya, Sebenarnya Indonesia juga udah ngantri ya. Iya. Dan yang justru mengerikan mungkin justru dari China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Betul. Jadi begini, kalau misalnya bicara TPP nih ya, Resa dan sahabat trader, ya ini sih opini aja gitu kan, opini aja, opini. Kalau misalnya bicara TPP itu kan sebenarnya jadi dia bebas pajak. Antar 12 negara tersebut bebas pajak. Nah, negara-negara yang akan diuntungkan itu negara-negara yang sektor produksinya itu tuh murah. Nah, ini kalau balik ke Indonesia itu kan ujung-ujungnya kita ongkos produksinya masih mahal. Apakah bisa? Nah, itu justru pertanyaannya. Iya, benar. Betul. Sementara Amerika yang kita ngomong apa? Contoh lah mobilnya gitu kan. Ford dengan Toyota. Ford itu kan ongkos produksinya kan mahal tuh. Dia takut dengan adanya TPP tersebut ini makin tenggelam nih. Makin menyulitkan ya. Iya. Nah, Indonesia kalau masuk memang secara pangsa pasar, secara market itu kita big size, kita gede, penduduknya banyak, nah tetapi tetap kita tuh masih negara berbasiskan impor. Saya setuju. Iya. Itu coba deh dipikir-pikir dulu. Tapi opini dan ini tuh masih wacana. Iya, kan ini masih wacana, ya kan? Oke, sekarang relasinya kita biasa selalu relasinya terhadap gold trading ini. Iya, betul. Otomatis dari pergerakan indeks US dollar tersebut nanti dia akan impact-nya ke emas khususnya. Iya.
Nah, Mas sendiri sekarang sepekan ini? Kalau misalnya bicara sepekan, itu tuh akhirnya dengan bicara sentimen positif terhadap Trumponomics dan sama Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk keluar dari TPP, itu indeks US dollar itu menguat. Berarti ya. Masnya Nah, turun ya, nanti akan bisa dilihat di teknikal itu nanti. Oke. Ya, Nah, ya. kenapa nggak sekarang kita bahas teknikal ya? Mungkin Ya, sahabat trader ya. udah nggak sabaran. Gold trading ini untuk sepekan ke depan nih akan seperti apa? Ya, gitu ya? Ya, benar. Oke, yuk kita masuk teknikal ya, sahabat trader. Ya. Nah, sekarang Pak Poti mau bagi bocoran di mana sih posisi support dan resistance-nya. Nah, ya. Jadi begini, sahabat trader. Kalau misalnya bicara support pertama, itu ada berada di level 1176.00. Kemudian target selanjutnya kalau itu break juga di pekan depan atau mungkin hari ini, itu target selanjutnya akan berada di 1167.70. Kemudian target selanjutnya di 1158.85 dan yang terakhir itu ada di 1150.55. Oke. Ya. Ya. Berarti memang sekarang posisi gold sedang bearish. Iya, betul. Karena Pak Poti ngomongnya support duluan. Kalau misalnya ngomongin resistance duluan pasti lagi bullish. Ya, dikasih clue sedikit. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak berhasil tembus tadi support yang pertama, ya kan? Berarti kan dia pasti akan rebound ke atas. Ya, akan mencoba koreksi dan rebound ke atas, betul. Kemana sih Pak Poti? Ya. Nah, jadi begini para sahabat trader, akan dikatakan dia akan mencoba koreksi atau dia mencoba rebound. Target pertama tuh dia harus break dulu nih di level 1192.10. Kemungkinan dia akan menuju lagi ke 1199.90 atau di 1200 ya. Iya, psikologis betul, ya. Betul. Nah, kemudian di target selanjutnya di 1207.70 dan target selanjutnya ada di level 1215.50. Oke. Ya. Saya rasa cukup untuk trading gold, dicatat dan dibaca sekilas forex-nya yang ada di website kami setiap hari Minggu kita kirimkan. Betul. Kita posting, kita kirimkan buat bagi member juga melalui email. Itu sekilas forex yang berisi updatean lagi untuk sepekan ke depannya lagi. Oke? Kalau gitu sudah cukup. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kami dari forex88.com. Saya dengan Reza dan ini adalah Pak Poti. Bye. Signing out. Bye bye.